Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insyaallah dalam tema kali ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah memadamkan api neraka. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Izinkan para hadirin yang berbahagia semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk membacakan nasihat dari beliau. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada api neraka, "Dinginlah kamu sehingga hamba-hambaku yang beriman lewat, yakni mereka yang beriman, ikhlas, cinta kepadaku dan juhud dari selainku." Jadi nanti di akhirat kelak terbayang kehidupan akhirat dan tentunya babul akhirat di alam kubur. Itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur ya. Itu tergantung bagaimana amal-amalnya ketika di dunia. Kemudian ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, yaumul ba'ts, sebagian ulama berpendapat ketika dibangkitkan itu sesuai bentuk mukanya seperti amal masing-masing. Ada yang berbentuk hewan ya, ada yang kulitnya bercahaya, ada yang hitam legam ya, ada yang kecil bentuknya, ada yang besar tinggi. Nah, itu berbagai macam amal, dan matahari itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Nah, di sini tergantung amal masing-masing yang akan menjadikan syafaat penolong. Nah, di sini tentunya nanti masuk kepada alam mahsyar, kemudian nanti sirat ya, terutama di sirat. Ini dijelaskan di sirat dalam kitab ini ya. Sirat. Jadi perjalanan di sirat itu ada yang mengatakan, sebagian ulama itu sirat itu seperti rambut yang dibelah 7 dan tajamnya seperti pedang ya. Nah, ini bagi orang yang kafir tentunya, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di jembatan tersebut itu, kalau orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dikasihani oleh Allah, dicintai Allah, dulunya waktu di dunia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada api neraka ketika jalan menuju sirat, "Dinginlah kamu sehingga hamba-hambaku yang beriman lewat." Ketika mau melewati lintas sirat, itu digambarkan ada yang
melintas seperti kilat ya. Ada yang pas, kalau yang tidak selamat itu pas ya tadi itu digambarkan rambut yang dibelah 7, tajamnya melebihi pedang. Tapi orang-orang yang beriman, hambaku, hai yang di bawahnya api neraka di bawahnya, hai orang-orang dinginlah kamu api, sehingga hambaku yang beriman lewat orang-orang yang beriman, lewat orang-orang yang beriman tanpa ada halangan, lewat masuk ke surganya Allah, dingin, tidak panas api yang di bawah sirat tersebut. Yakni mereka siapa? Pertama, orang yang ikhlas dalam beramal. Orang yang kata Syekh, diantaranya pertama orang yang beriman dulu. Orang yang beriman tentunya orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada-qadar, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amal di dunia ini tidak dibarengi dengan iman, dengan tauhid, maka amal tersebut rusak ya. Jadi harus dilandasi, kata Syekh, bangunlah pondasi, yaitu tauhid, dan bangunannya adalah syariat. Jadi keimanan, iman yang pertama itu, keimanan yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas. Orang yang ikhlas dalam beramal, tidak ada pujian-pujian, dalam tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung-sanjung, ikhlas karena Allah. Kalau kita melaksanakan apapun, ikhlas karena Allah. Menurut para alim ulama, tarkul riya minat ta'ah, ikhlas tersebut adalah tarkul riya minat ta'ah, meninggalkan sifat riya dalam ketaatan. Jadi kita ketaatan kepada Allah harus meninggalkan sifat riya. Ketika dalam sholat ya, kalau ingin kalau ingin dipuji misalkan oleh seseorang, maka sholatnya al-fatihahnya tarik ya, keras, itu riya. Atau di-upload atau status, saya sudah tahajud, saya udah baca Quran, saya sudah sodako, di-upload ya, itu keikhlasan. Jadi kita harus ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama, dalam beramal, beriman, ikhlas. Yang ketiga, mahabbah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dimanapun kita berada. Apalagi ketika kita mau ibadah, sholat, harus dilandasi dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengkaji kitab-kitab ini, mengkaji nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, supaya kita jadi kekasih Allah, cinta kepada Allah ya, cinta kepada Allah. Jadi majelis 1 ya, saya alhamdulillah sudah 18 tema, majelis 2 sudah 13 tema, majelis yang ke 3 ini 11 tema. Ini adalah pada intinya supaya kita menjadi kekasih Allah. Jadi syarat yang ketiga, cinta kepada Allah, mahabbah. Cinta, kalau sholat mahabbah, insya Allah khusyuk. Apapun ketaatan, cinta kepada Allah akan khusyuk. Terus yang keempat, yang akan melewati sirat, kemudian dingin, api itu dingin, juhud dari selainku. Juhud itu meninggalkan sesuatu yang menghalangi Allah dalam beribadah, meninggalkan dunia ketika sholat, meninggalkan jabatan,
meninggalkan, artinya pikiran boleh dunia tapi hati akhirat, tapi nurani. Kata Syekh nurani adalah Allah, mencari ridha Allah. Juhud itu meninggalkan hal-hal yang bisa menghalangi kita mencintai Allah, menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi kita mendekatkan kepada Allah. Juhud dari selainku. Jadi insya Allah, kata Syekh, orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah, nerakanya jadi dingin, tidak panas, yaitu diantaranya mereka yang beriman. Tentunya semuanya diawali dengan beriman kepada Allah, kemudian ikhlas dalam beramal, cinta kepadaku, dan juhud, itu meninggalkan selain Allah, meninggalkan dalam hatinya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya, itu meninggalkan selain Allah, terutama dalam ibadah, ya, terutama dalam ibadah. Kemudian pada saat itu, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada neraka sebagaimana berkata kepada api Nabrud yang dinyalakan untuk Ibrahim, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, tidak panaslah, selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, sama nanti kita di akhirat, kemudian diakhiratkan matahari dekat dengan kita, ya. Ada yang menggambarkan alasnya juga, ya, seperti menginjak besi, ya. Kemudian matahari dekat. Bayangkan ada yang mandi dengan keringatnya ada yang mengatakan sampai lutut, sampai perut, ada yang dengan keringat tersebut panas. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa menjadi segar, dingin, ya, tidak panas, itulah seperti, dan api neraka pun sama, ketika menjalani sirat, di bawahnya api neraka, orang-orang yang tadi beriman, ikhlas, cinta kepadaku, mahabbah dan juhud, maka api itu dingin, dan keadaan di akhirat pun menjadi senang, menjadi bahagia, ya, karena akhirat itu adalah kehidupan abadi. Akhirat itu kehidupan abadi akhirat tersebut. Kemudian demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai lautan dunia, kata Syekh. Nah, kata Syekh, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai lautan dunia, ini kepada kita, jangan kamu tenggelamkan hambaku yang kekasih ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mencintai kepada hamba-hambanya, dan Allah akan menjaga hambanya dari fitnah-fitnah, ujian-ujian yang membawa dia tersungkur ke dalam api neraka. Dijaga waktu di dunianya juga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai lautan dunia, jangan kau tenggelamkan hambaku yang terkasih ini. Siapa yang terkasih tersebut tadi? Yang terkasih tersebut yang beriman, ikhlas, mahabbah, juhud. Jangan tenggelamkan, jangan terbawa arus jangan terbawa arus kepada hal-hal maksiat dan dosa. Sekarang fitnahnya luar biasa, ujian di dunia ini, mulai dari pergaulan, mulai dari tontonan, ya, mulai dari apa saja, mengakibatkan kita
menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kekasih Allah ini, terkasih ini, maka diingatkan kepada dunia, dijaga oleh Allah. Jangan kau tenggelamkan. Hei setan, ya, kepada iblis pun sama. Orang yang menjadi kekasih Allah, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mempelajari kitab Al-Fathur Rabbani ini supaya kita menjadi kekasih Allah. Supaya menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah, yang dikasihi ini oleh Allah. Kata Syekh, sehingga dia selamat. Selamat. Jadi ini digambarkan seperti ini, kata Syekh, sehingga dia selamat sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan. Jadi digambarkan seperti ujian cobaan yang ketika di dunia ini, seperti Nabi Musa dan pasukannya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya, ya. Diselamatkan oleh Allah. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, Musa Musa coba pukulkan ke pantai, maka terbelahlah laut tersebut menjadi jalan. Laut tersebut menjadi jalan dan selamatlah Nabi Musa dan kaumnya, ya. Sehingga dia selamat sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan. Nah, itulah karunia Allah kepada orang yang terkasih. Jadi digambarkan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar Musa dan kaumnya itu seperti ujian cobaan yang ada di dunia ini, ya. Nah, orang yang terkasih oleh Allah, kasih seperti Nabi Musa dan kaumnya, dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia selamat sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya menjadi lautan. Dia memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Wow, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 212, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan dia memberi rizki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi rizki di sini keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, surganya Allah, api menjadi dingin bagi siapa ini? Kata Syekh di sini dijelaskan, ini bagi orang-orang yang beriman, ikhlas, cinta kepadaku, mahabbah dan juhud dari selainku. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari perkataan saya pribadi. Wa iyyakum sobam faminallah wa iyyakum hatam famini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.